Baik, di sini saya akan mereview buku dari Bung Karno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Pertama-tama dalam buku ini terdapat 10 bab yang menceritakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Buku ini ditulis oleh Bung Karno di Pagelangan, yaitu suatu kota kecil di Bandung pada tanggal 30 Maret 1933. Setelah saya membaca buku ini juga membuka wawasan saya betapa sulitnya pada masa itu, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia yang diwariskan oleh para pendahulu kita hendaknya tetap mempertahankan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita langsung saja mereview mencapai Indonesia merdeka. Yang pertama ada sebab-sebab Indonesia tidak merdeka. Profesor Faith, beliau pernah berkata bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak pernah merdeka. Indonesia yang dahulunya Ondoks Profesor Faith adalah Indonesia yang merdeka, tetapi perlahan-lahan menjadi Indonesia yang tidak merdeka. Karena pada masa itu rakyat Indonesia berkeluh kesah memikul feodalisme kerajaan dan keningratan bangsanya sendiri. Kini lebih berkeluh kesah mengharap berkah-berkah stelsel imperialisme dari dunia barat. Sebabnya permulaan negeri Indonesia itu menjadi negeri yang tidak merdeka karena suatu masyarakat yang sakit yang kedatangan utusan masyarakat yang gagah perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidak lagi menjadi kesempatan untuk sembuh, dan masyarakat yang sakit itu makin lama makin sakit, dan imperialisme pada masa saat itu semakin lama semakin besar yang kemudian menjadi imperialisme raksasa. Hal ini yang harus kita lawan dengan keberanian kesatria yang melindungi haknya. Yang kedua, dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme, dan kapitalisme tua belum mengenal tempat kerja, pabrik, bank, dan lain sebagainya, serta belum mengenal cara produktif seperti saat dengan wataknya yang masih kuno. Maka dari itu, kapitalisme modern menunjukkan kemodernannya yang sangat pesat sekali, sehingga imperialisme tua itu masih memiliki watak yang masih kolot dan kuno. Mereka tidak mengenal cara-cara modern, dan mereka mengajarkan sistem monopoli, kekejaman, dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Indonesia bukan hanya menjadi tempat pengambilan rempah-rempah, kini Indonesia juga menjadi pasar penjualan barang asing, serta menjadi tempat penanaman modal asing. Dengan hal itu, barang yang ada di Indonesia diekspor ke luar negeri 2 kali lipat daripada impor. Apa saja yang diekspor? Yang diekspor adalah gula, karet, tembakau, teh, dan lain-lain. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya imperialisme ini sedikit memeras warga Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Selanjutnya, Indonesia tanah yang mulia, tanah yang raya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Di buku tersebut, di sana Dr. Hundert telah mengumpulkan angka-angka dari semua perhitungan masuk dan keluarnya rezeki dari Marhen. Beliau mengumpulkan angka-angka tersebut resmi dari First Leg, dan ia membagi pendapatan Kang Marhen tersebut menjadi 3 bagian. Beliau juga berkata bahwa Marhen adalah rakyat minimum legister atau rakyat yang sudah begitu kelewat melaratnya, sehingga jika diumpamakan dikurangi lagi sedikit saja bekal hidupnya, maka dari Marhen tersebut akan semakin miskin. Belanda juga mengakui bahwa Marhen adalah papa sengsara. Dengan adanya imperialisme, kaum Marhen semakin menderita karena mereka itu dibuat seperti kuli lepas dan tidak diberikan apapun, serta menganggap sudah ada yang memberi makan. Namun, bangsa asing yang di sini justru diberi tunjangan hidup.
Adanya imperialisme ini memang sangat membawa kemajuan bagi kita, namun tidak seluruhnya merasakan kemajuan tersebut, salah satunya dari kaum marhen. Yang keempat, di timur matahari mulai bercahaya, bangun, dan berdiri kawan semua. Bukan hanya kerusakan lahir saja, tetapi kerusakan batin juga ada di mana-mana ya teman-teman, karena sel-sel imperialisme itu membunuh semangat rakyat Indonesia. Kami sebagai rakyat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kuat dan gagah. Namun kini Indonesia telah kehilangan semangatnya, kepercayaan dirinya, dan menjadi kambing yang takluk pada tuannya. Bencana batin yang terbesar saat ini adalah rakyat Indonesia percaya dan menganggap bahwa kita merupakan rakyat kambing yang harus dipimpin dan dituntun. Memang saat masuknya imperialisme kita gampang diinjak-injak dan berakibat pada tekanan selama bertahun-tahun. Saat adanya imperialisme yang mulai menjadi suatu kebiasaan, kemudian bangkitlah semangat para pahlawan kita yang dahulu. Mereka mulai sadar dan bangkit. Perbudakan juga mulai rontok dan timbul semangat baru yang semakin lama semakin besar. Berikutnya, yang kelima, gunanya ada partai. Pergerakan rakyat Indonesia pada saat itu dikarenakan ingin hidup yang lebih layak dan ingin memperbaiki nasibnya. Pergerakan kita itu seharusnya tidaklah pergerakan yang kecil, justru lebih besar, agar dapat menghapuskan imperialisme dan kapitalisme. Kita harus menggerakkan rakyat dalam suatu pergerakan yang radikal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendirikan suatu partai yang dapat menuntun, mengolah tenaga, serta menjadi pelopor rakyat. Selain itu, kita juga harus mendirikan partai dengan fungsi sebagai pemimpin atau sebagai komando untuk melawan musuh. Pada masa itu, tidak semua rakyat masuk ke dalam sebuah partai, karena partai yang kemauannya cocoklah dengan kemauan marhen yang akan dapat memimpin aksi-aksi massa. Bukan hanya partai borjuris, reformatis, tetapi partai yang radikal yang tahu saat-saat akan menjatuhkan para lawannya. Selanjutnya yang keenam, ada Indonesia Merdeka merupakan suatu jembatan. Kemerdekaan adalah syarat yang sangat penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme yang ada di Indonesia, serta sebagai syarat untuk mendirikan masyarakat yang sempurna. Kaum marhen juga harus mengetahui bahwa mereka baru bisa segera menjatuhkan kapitalisme dan imperialisme pada saat berkibarnya bendera kemerdekaan nasional. Kaum marhen juga harus menjaga agar politik match tidak jatuh di tangan borjuris dan ningrat yang ada di Indonesia. Di sini kita juga dapat mengetahui bahwa yang menjembatani runtuhnya kapital dan imperialisme ini masyarakat, yaitu kemerdekaan negeri kita sendiri. Selain itu, marhen juga harus menjaga Indonesia merdeka dan menggenggam politik match serta menggenggam kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, sana mau ke sana, sini mau ke sini. Sana ini diibaratkan sebagai penjajah ya teman-teman. Untuk mencapai Indonesia yang merdeka, kita harus lebih tahu hakikat kedudukan kita antara di sana dan di sini. Hakikat tersebutlah yang nantinya akan menentukan asas-asas perjuangan kita. Hakikat kedudukan dapat digambarkan dengan kata pertentangan dalam segala hal. Karena dalam riwayat dunia selamanya menunjukkan pertentangan antara dua golongan. Non-kooperasi adalah salah satu asas perjuangan yang ada di Indonesia. Di dalam perjuangan Indonesia merdeka, kita juga harus mengingat bahwa ada pertentangan di sana dan di sini. Hal tersebutlah yang menimbulkan sebab terjadinya non-kooperasi tersebut. Karena adanya pertentangan tersebut, maka memberikan keyakinan bahwa jika tidak ada politik non-kooperasi, maka kemerdekaan Indonesia tidaklah tercapai. Adanya kesendirian dan kepribadian yang sejati, maka muncullah percaya pada kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, dan sebanyak-banyaknya bekerja untuk diri sendiri dan bangsa Indonesia juga. Yang kedelapan ada match forming, radikalisme, dan masa aksi.
Match forming itu sebagai pembentukan kekuasaan atau pembuatan kekuasaan dan penyusunan sebuah tenaga. Hal tersebut dibutuhkan sebagai cara mendesak kepentingan. Match forming itu juga merupakan strategi pembangunan atau mengakumulasi kekuatan agar punya daya kuasa untuk memenangkan kepentingan politik, serta tidak bisa dijalankan dengan cara berpolitik lunak, tetapi harus menjalankan prinsip-prinsip radikalisme. Radikalisme sendiri memiliki arti perjuangan yang mendesak perubahan hingga ke akar-akarnya, sehingga mengubah ekonomi politik masyarakat sosialnya menjadi sesuatu hal yang baru dan radikal. Match forming ini juga harus didasari dengan sebuah prinsip, yaitu prinsip non-kooperasi yang tadi, dengan menolak kerjasama dengan kaum kapitalis dan imperialis sebagai musuh. Prinsip non-kooperasi ini harus mencakup penolakan untuk bekerja sama, bantuan dana, hingga berpartisipasi dalam parlemen pemerintahan yang dibuat oleh penjajah. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan alat politik yang menghibur rakyat, sehingga muncullah partai-partai pelopor yang memiliki agenda mendorong rakyat dalam organisasi atau serikat perjuangan yang dipimpin oleh partai pelopor. Partai pelopor ini harus memimpin perjuangan rakyat pribumi, bukan hanya melakukan propaganda, tetapi merangkul massa yang resah dan marah ke dalam organisasinya, kemudian melakukan pengembangan tenaga yang masih minim oleh rakyat tersebut, seperti membuat kegiatan massa seperti rapat umum dan mimbar bebas. Yang kesembilan, ada di seberangnya jembatan emas. Dengan adanya revolusi Prancis, kita tidak boleh mengimpikan demokrasi yang seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, dengan adanya revolusi Prancis, banyak masyarakat yang rendah itu dibuat semakin rendah alias diperbudak. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh mengimpikan demokrasi tersebut. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menganut demokrasi politik, demokrasi ekonomi, karena nanti sebenarnya akan menjadi sebuah jembatan emas yang digunakan untuk menyeberang masyarakat Indonesia agar bisa diatur oleh rakyatnya sendiri, sehingga selamat dan dibuat oleh suatu masyarakat yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme di dalamnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sistem republik. Demokrasi lebih mengarah pada rakyat yang merupakan demokrasi yang kita inginkan dan disebutkan dengan nama baru, yaitu sosial demokrasi. Pada saat itu, nasionalisme partai pelopor hanya diperbolehkan satu partai saja. Dengan melihat berbagai bendera di seluruh dunia, kita merasa kagum sehingga kita juga ingin negeri Indonesia kelak akan menjadi negeri yang besar. Yang ke-10, mencapai Indonesia merdeka. Sekarang merupakan akhir dari kemerdekaan, maka berjuanglah di depan. Tunjukkan kehebatan Partai Marhen agar menjadi partai pelopor massa. Kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah menumpahkan segala jiwa raga ke dalam partai massa, bukan hanya jiwa saja, tetapi menumpahkan segenap jasmani dan rohani kita ke dalam perjuangan massa, dan tuangkan akan segenap nyawa menjadi api kesadaran dan arti kemauan massa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan akan membantu teman-teman semua dalam memahami arti dari buku Mencapai Indonesia Merdeka.